Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, membahas pada kesempatan ini adalah melaksanakan pengurusan jenazah. Salawat beserta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya dapat menjalankan risalahnya dan kita berharap di yaumul qiyamah kelak kita sama-sama mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para siswa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan melihat materi tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Peta konsep yang perlu kita ketahui antara lain kewajiban Islam terhadap jenazah, kemudian perawatan jenazah, kemudian ada takziah, ziarah kubur. Setelah itu siswa diharapkan mampu menelaah dan menganalisis perawatan jenazah. Di samping itu juga sikap kepedulian umat Islam terhadap pengurusan jenazah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, kematian itu akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Tidak memandang usia, baik itu usia kecil atau usia bayi, usia remaja, kemudian usia dewasa, itu tidak mengenal. Bahkan bisa jadi yang namanya kematian itu tanpa sebab. Nah, ini merupakan kekuasaan Allah, yang mana manusia hanya makhluk yang gaib, manusia yang lemah. Sebagai persiapan untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera manusia itu untuk memperbanyak amal saleh, amalan-amalan yang bermanfaat, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pengingat kematian yaitu sering-seringlah kita bertakziah atau mendatangi keluarga yang terkena musibah, yaitu meninggal dunia. Dari mengurus jenazah, ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Sungguh hanya orang-orang yang cerdas banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk mati. Seorang putra sahabat mulia yang bernama Umar, aku sedang duduk bersama Rasulullah tatkala datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?" Lalu Rasul menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." "Mukmin manakah yang paling cerdas?" Tanya laki itu lagi. Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas." Nah, ini kategori cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Para siswa yang budiman, bahwasanya hukum melaksanakan pengurusan jenazah bagi seorang muslim adalah fardu kifayah. Baik, coba kita perhatikan keadaan yang ada di gambar. Ini merupakan bencana alam yang menimpa umat manusia. Masih banyak peristiwa-peristiwa bencana alam di bumi ini, di antara lain banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, angin topan, puting beliung, dan lain sebagainya. Ini merupakan pertanda bahwasanya alam semesta ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha untuk menghindar yang namanya musibah. Manusia hanya bisa berusaha bertawakal supaya terhindar daripada musibah. Namun apabila bencana itu menimpa juga kepada diri manusia, maka itu sudah menjadi takdir bahwasanya Allah sudah menetapkan bahwasanya manusia itu tertimpa musibah. Hilangnya nyawa itu disebabkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan melihat kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah diantaranya adalah memandikan,
kafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah adalah jenazah itu adalah beragama Islam. Apapun mazhab, ras, suku, dan profesinya, yang penting adalah Islam. Kemudian didapati juga tubuhnya walaupun sedikit ya, misalnya karena kecelakaan dan lain sebagainya, yang hanya didapati oleh jasad yang sedikit, maka itu juga yang harus dimandikan. Lalu siapa yang berhak memandikan jenazah? Apabila jenazah itu laki-laki, tentu yang memandikan hendaklah laki-laki, dan jika perempuan, hendaknya yang memandikan adalah perempuan, kecuali suaminya. Atau tadi kalau misalnya jenazahnya laki-laki, boleh seorang istri itu memandikan, dan juga mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan jenazah. Kemudian apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, itu istri lebih berhak untuk memandikan suaminya itu. Nah, itu ketentuan tentang memandikan jenazah. Tentang tata cara pengurusan jenazah yaitu memandikan, nanti Anda bisa melihat di buku paket yang sudah Bapak sebar, yaitu di Blogspot PAI SMAN 2 Kampar Timur, Blogspot ya. Silakan Anda buka blog itu untuk melihat seperti apa tata cara memandikan jenazah. Oke, untuk materi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.